Hobi saya bernyanyi, lalu jalan-jalan, masak juga hobi Pak, meskipun menurut teman-teman nggak enak masakannya. Kalau saya sih idenya tuh pengen ngadain tim voli di kampung. Sudah ada kan tim voli? Tapi kan di sekolah belum. Itu dulu anak-anaknya kan krik-krik banget Pak. Gurunya sudah menyapa heboh, anaknya tetap diem. Lalu saya berpikir, ide apa sih ini yang harus aku munculkan ya? Oke, kita berjumpa lagi dalam Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke, ya. Kali ini bintang tamunya adalah guru pasti ya, karena ini Paman. Semua orang adalah guru, maka bintang tamunya pasti guru. Yang kita undang kali ini adalah Bu Lina. Halo Pak Boni. Ya, Bu Lina ini guru di TK Eksperimental Mangunan ya Bu Lina ya? Iya, benar sekali. Oke, karena ini guru TK, ini saya minta Bu Lina silahkan perkenalkan diri kepada pemirsa kita dan pakai yel-yel ini biasanya, ini kan ini keahliannya guru TK. Oke. Halo semuanya. Kalau kau suka hati teriak halo. Halo. Kalau kau suka hati teriak halo. Halo. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak halo. Halo. Halo semuanya, nama saya Bu Lina. Saya mengajar di TK Eksperimental Mangunan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lina. Luar biasa sekali. Ini guru TK mesti mulainya dengan seperti itu, dengan yel-yel, dengan tepuk. Yang penting membuat anak gembira ya. Iya, ngedan Pak kalau Ngedan. dengan anak TK. Ya, Bu Lina, ini kok bisa sampai di Jogja, sampai mengajar di TK Mangunan. Ini awalnya kuliah di mana? Lalu Bu Lina aslinya dari mana, Bu Lina? Saya kelahiran Sumatera, kalau aslinya Bapak Ibu orang Bantul. Oh, Bantul. Dulu simbah saya transmigran ke Bengkulu. Lalu Oke. hidup di sana hingga saya lahir di sana, kelahiran Sumatera. Lalu saya kuliah di Jogja, tepatnya di Universitas Sanata Dharma, angkatan agak tua 2011. Oh, 11. Pastinya. Masih muda itu. Ya, saya angkatan 2011, saya di Sastra Indonesia. Baik, Sastra Gitu. Indonesia. Jadi Bu Lina ini ke Jogja ketika kuliah ya Bu Lina? Iya, benar. Dari Bengkulu. Kenapa kok milih kuliahnya di Jogja, di Sanata Dharma Bu? Apa di Bengkulu nggak ada kampus atau gimana Bu? Ngece gitu saja. Nah, waktu itu memang ceritanya waktu itu saya pengen sekali di prodi olahraga di UNY. Ya. Waktu itu saya tes fisik ke sini, tes terakhir itu, lalu kebetulan saya tidak masuk dan Bapak menyarankan harus tetap kuliah di Jogja, dan dia menunjuk di Sanata Dharma. Awalnya itu. Jadi dari awal memang niatnya pengen di UNY jurusan olahraga, tetapi karena tidak diterima, lalu di Sanata Dharma ini bahasa Indonesia adalah pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Iya. Yang pertamanya? Yang pertama itu di PGSD, kedua biologi, yang ketiga sastra Indonesia. Ini kompleks ini Bu Lina ini pilihannya. Mulai dari olahraga, kemudian PGSD, Iya. biologi, akhirnya di Sastra Indonesia. Nah, lalu Sastra Indonesia ini kok kemudian malah ngajar TK ini Bu? Ya, Ini unik lagi ini. awalnya. Nggak ada yang konsisten nih di hidupnya Bu Lina ini. Iya, sepertinya begitu Pak. Saya juga pusing dengan hidup saya. Ya, di awal dulu setelah lulus dari kuliah, saya bekerja di Gramedia. Lalu di Bimbel, saya dulu di Bimbel mengajar SD kelas bawah. Lalu baru di TK ini awalnya saya juga hanya menggantikan. Dulu menggantikan salah satu guru yang sedang cuti melahirkan. Ya. Di TK. Nah, awalnya kalau kecintaan ke anak-anak kecil itu sudah menjadi kesenangan saya, karena saya memang suka anak-anak kecil. Jadi ketika saya menggantikan salah satu guru itu saya merasa senang dan saya bisa berproses bersama dengan anak-anak dan juga belajar dari guru-guru TK yang sudah mengajar dan pengalamannya sudah sangat banyak sekali untuk mengajar TK. Begitu Pak. Oke. Jadi akhirnya mengajar TK karena awalnya
memang diminta untuk menjadi guru pengganti ya. Iya. Tapi yang kemudian kan Bu Lina kan juga pernah ditawari tetap mau di TK atau mau ngajar SMP ini. Tapi kan akhirnya kok tetap milih di TK ini. Iya, kalau itu memang pilihan saya tetap di TK Pak, karena saya sudah menikmati berproses bersama anak-anak dan juga saya kan orangnya heboh ya Pak. Jadi ketika nanti di SMP harus serius gitu kan, jomplang banget dengan saya sendiri. Jadi saya memang feel-nya ada bersama anak-anak yang heboh-heboh gitu, bersama anak-anak TK. Gitu sih Pak. Ya. Baik. Bu Lina, hobinya apa Bu Lina? Hobi saya bernyanyi, lalu jalan-jalan gitu. Masak juga hobi Pak, meskipun menurut teman-teman nggak enak masakannya. Tapi saya hobi aja. Hobi masak yang nggak enak ya. Oke, tadi katanya suka bernyanyi. Iya. Ini lalu bisa nggak hobi itu Bu Lina gunakan untuk proses bersama anak-anak itu Bu? Ya sangat bisa, karena di TK sendiri apa-apa menyapa juga dengan bernyanyi, dengan tepuk, dengan yang heboh. Kadang kita mau menyampaikan sesuatu itu materi juga dibungkus atau disesuaikan dengan lagu dan gerak, jadi anak-anak tidak bosan dan mudah untuk memahaminya. Begitu. Oke, dengan lagu. Jadi iya. Harus membuat dengan banyak media yang menarik untuk anak ya. Salah satunya lagu itu pasti, ya. Nah, ini saya dengar katanya kalau Bu Lina itu kalau buat media itu sangat serius ini. Buat media, buat video. Ceritanya gimana itu Bu? Ya, mungkin teman-teman di TK sudah hafal ya dengan saya. Jadi ketika pengen tag video tentang video pembelajaran atau media pembelajaran itu, saya orangnya harus perfect. Jadi ketika baru tag video, teman-teman ribut, ya udah diam dulu deh, aku mau fokus nih gitu. Terus ketika media yang digunakan juga harus perfect. Lalu sampai ke bagaimana penampilannya juga harus disesuaikan banget gitu sih Pak. Jadi heboh gitu. Sangat perfeksionis dalam itunya ya, ketika membuat media itu ya. Iya, prosesnya itu harus selesai dengan bagus nih gitu. Oke, saya kira perfectnya nggak cuma di situ Bu, karena kalau lihat dari penampilannya ini saya ngelihatnya Bu Lina itu termasuk guru yang paling suka dandan ini. Iya, ini kalau ini udah rahasia umum Pak. Udah rahasia umum ya. Udah apa ya? Ya emang saya tuh suka dandan, terus kalau berpakaian juga kalau di sekolah itu selalu rapi gitu. Jadi rapi matching gitu ya. Ya, saya orangnya seperti itu, harus menyesuaikan sesuai di sekolah ya dengan pakaian yang rapi sesuai dengan guru gitu. Oke. Ini sekarang kok malah tampilannya seperti guru magang ya? Iya ini. Kesannya ya. Tapi sudah rapi ya Pak. Padahal katanya kalau di TK Mangunan itu bebas itu seragamnya. Iya bebas, tetapi di sini saya sendiri pribadi itu menempatkan diri bagaimana saya di sekolah. Jadi ketika ketemu anak, kalau anak TK itu sering mengidolakan ya, seperti dia kan berimajinasi. Guru idolaku tuh yang seperti apa? Jadi ketika guru idolaku tuh guru tuh ya yang rapi, yang seperti ini, bisa memberikan contoh yang baik ketika anak-anak juga cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Guru itu harus seperti apa sih? Jadi bisa menimbulkan itu atau memberikan imajinasi ke anak-anak seperti itu. Ada nggak ini anak TK yang guru idolaku itu Bu Lina yang lipstiknya merah merona itu? Iya, itu banyak sekali ya? Pak. Ya ada. Apalagi sebelum PJJ ini dulu kan pasti ada pentas, tutup tahun, itu pasti lipstik saya itu selalu habis Pak. 2 kelas itu semua cewek pakai, pengen lipstik kayak Bu Lina yang merah gitu. Saya nggak kelihatan ini lipstiknya iya. Jadi memang lipstiknya itu anti-air anti badai ini, jadi sampai sore aja masih dipakai sejak pagi. Dilihat sebentar. Kalau yang ini lipstiknya nggak merah. Nggak merah. Iya, ini karena pakai masker. Warna apa yang ini? Agak soft gitu. Oh, agak soft. Oke. Biasanya lebih merah merona ya. Biasanya lebih merah. Kalau pakai masker gini kan ribet, kalau merah kan nanti maskernya merah semua. Iya, jadi cerita ini memang benar dan anak-anak itu saya juga
apa ya, mungkin melihat saya setiap hari pakai lipstik dengan dandanan yang rambut rapi seperti itu tuh, jadi ketika anak-anak ingin pentas gitu pasti juga sosok yang dilihat itu saya. Dari segi lipstiknya maksudnya, menurut dia tuh juga nanti akan bagus di kamera, mungkin seperti itu. Ada juga yang saat ini juga sudah di SD itu, ada guru SD yang bertanya, waktu itu ada yang cerita ke saya, guru idolamu seperti apa? Yang lipstiknya merah. Nah, lalu ya mereka berpikir bahwa oh ternyata dulu masih terbawa dari TK. Mengesan ya? Iya, mengesan. Oke. Itu kalau dalam pembelajaran yang sehari-hari gimana itu tanggapan apa anak, apalagi anak kalau TK ini kan mereka kan belum ngerti ya itu bagaimana tentang dandan itu. Iya. Itu bagaimana, Bu? Kan kalau misalnya SMP kan ada ketentuannya kalau yang dari pemerintah ya bahwa nggak boleh dandan anak-anak. Nah, ini gimana ini? Ya, kalau yang anak-anak sendiri itu kalau saya lihat itu ada beberapa, apalagi di kelas saya itu kemarin waktu menyanyikan lagu kemerdekaan itu ada yang dandannya heboh sekali. Itu pakai lipstik juga, lalu pakainya seperti itu. Nah, ketika itu saya tidak berkomentar tentang dandannya waktu itu. Mungkin hanya kalau partner saya, kebetulan Bu Vega itu melihat, Bu Lina, ini mirip kamu banget loh, heboh gitu. Sampai lipstiknya juga gitu kan. Terus saya lihat juga. Nah, sebenarnya hal ini tidak baik bila dilakukan anak-anak. Maksudnya seperti lipstikan, tapi sampai sejauh ini maksudnya tidak berpengaruh buruk sih buat anak-anak menurut saya. Gitu. Mungkin karena kalau terlalu sering dipakai makeup itu juga mengganggu kulitnya ya, yang baru tumbuh itu ya. Benar. Oke, kalau yang sudah dewasa kan ya sudah ya, nggak apa-apa. Sudah tahu akibatnya ya, Pak. Ya. Baik, Bu Lina. Lalu kalau dalam pembelajaran itu dengan anak-anak tadi jangan katanya suka heboh di kelas. Nah, pengalaman menarik heboh dengan anak apa, Bu Lina? Pengalaman menarik ketika awal sekali PJJ tahun kemarin ya, yang saat ini anak-anaknya sudah naik ke kelas B. Kebetulan itu dulu anak-anaknya kan krik-krik banget, Pak. Gurunya sudah menyapa heboh, anaknya tetap diem. Gurunya sudah ngedan, anaknya tetap krik-krik. Nah, lalu saya berpikir ide apa sih ini yang harus aku munculkan ya biar anak-anak tuh bisa bisa heboh juga, bisa merespon juga dengan baik. Lalu saya memberikan suatu reward kepada anak-anak itu waktu itu video call memberikan bintang kepada anak-anak. Nah, bintang itu saya berikan juga waktu video call. Jadi ketika anak-anak itu siapa yang hari ini semangat gitu ya, tunjuk tangan terus oke, dapat bintang 1 ya, ayo kita lihat, kita tempel di meja nih. Nah ternyata hal sederhana itu membuat anak-anak bisa merespon dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Gitu. Dan itu dengan heboh banget gitu, Pak, menempel di meja masing-masing, lalu anak-anak melihat dengan video call itu, tapi memang dampaknya sangat baik buat anak-anak. Ya. Gitu. Jadi gurunya semangat heboh, anaknya juga ngikutin aktif di pembelajarannya ya, Bu. Iya. Oke, sebelum lanjut, teman-teman yang di belakang apakah ada pertanyaan untuk Bu Lina? Fakta unik. Oke, Bu Lina suka tiktokan ya? Ya, saya suka tiktokan. Kebetulan guru TK juga ada yang suka, jadi saya ada partner gitu. Bisa ditunjukkan contohnya, Bu Lina? Oke, harus praktek ini, ditunjukkan bukti, ada buktinya. Apa ya? HP-nya ada tuh, HP-nya? HP-nya ada. Oke, silakan Bu Lina. Ini beneran tiktokan. Hobinya itu macam-macam Bu Lina itu. Kalau yang saya dengar itu dia suka nyanyi, suka tiktok, suka senam zumba. Iya, suka volley. Ya, saya suka yang heboh-heboh gitu. Suka olahraga, macam-macam, luar biasa ini. Infrastruktur senam ya? Mau jadi zin tapi gagal karena postur tubuhnya nggak memadai. itu lebih memadai, tetap berlebihan.
luar biasa. Kali ini saya harus olahraga ini, diajak oleh calon mantan guru olahraga ini. Calon mantan nggak jadi. Iya, calon mantan guru olahraga karena pengennya jadi guru olahraga nggak jadi. Iya. Jadinya guru TK. Oke, Bu Lina, hubungannya apa dengan kehebohan bisa TikTok, lalu suka nyanyi, suka senam, ngajar anak-anak TK, Bu Lina? Wah, pasti ada, Pak. Dari percaya diri dulu ya. Kalau jadi guru TK itu satu harus percaya diri. Ya. Karena kalau malu-malu ya sama aja nggak bisa mencurahkan atau berekspresi dengan sangat baik. Nah itu harus percaya diri. Yang kedua, bernyanyi itu adalah suasana, salah satu kegiatan yang bisa menunjukkan suatu ekspresi seseorang. Dari sedih juga bisa bernyanyi, senang bisa bernyanyi, mengenalkan sesuatu bisa dengan bernyanyi. Lalu dari situ juga bisa tepuk, anak-anak TK juga suka tepuk. Lalu, nah itu adalah satu kesatuan. Nah TikTok itu tuh dulu pernah mengajarkan senam tapi melalui TikTok, tapi dengan tema yang pas. Lagunya kita sesuaikan, misalnya tentang keluarga. Nah di situ juga ada lagu tentang keluarga tapi gerakannya kita bikin TikTok. Nah di dalam lagu itu ada tentang keluarga, ayah, ibu, nenek, kakek. Nah di situ ada satu pembelajaran di mana anak mengenal ayah, ibu, saudara. Nah itu tetapi kita bungkus atau kita ini menjadi bentuk TikTok yang menarik, karena saat ini juga sepertinya anak-anak juga sudah tidak asing ya dengan TikTok, dengan hal-hal media sosial seperti itu. Jadi itu bisa membuat anak-anak senang karena belajar tidak hanya diam mendengarkan. Nah seperti itu, Pak. Oke, jadi itu menjadi media macam-macam untuk anak belajar, apalagi di rumah ya. Iya. Belajar di rumah dengan orang tuanya. Nah ini gimana pengalaman Bu Lina? Ini harus juga mendampingi orang tua yang belajar di rumah nih Bu Lina. Ya ini yang tersulit, Pak. Oh gitu ya. Lebih sulit mana? Dampingi anak atau dampingi orang tua? Orang tua, Pak. Orang tua. Ya, saya memang butuh belajar banyak ya dari bagaimana mendampingi orang tua, dari cara berkomunikasi. Ini dulu saya benar-benar berguru. Saya menanyakan ke teman-teman yang sudah berpengalaman. Sebelum saya jadi guru kelas itu kan saya dari guru pendamping. Waktu itu masih ada yang namanya guru pendamping. Kalau sekarang kan dua-duanya adalah guru kelas. Nah, ini dulu saya memang belajar bagaimana cara menanggapi orang tua ketika seperti ini, lalu unggah-ungguh apa sih yang harus saya lakukan ketika akan ngobrol dengan orang tua. Nah itu memang benar-benar jadi saya harus belajar. Yang di awal saya notabene orang Jawa, tetapi tidak semata-mata saya tinggal di Jawa dari kecil, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu aku pelajari. Saya pelajari dari awal. Belum kalau orang tua yang rewel itu maksudnya dalam gimana itu orang tua yang rewel? Dalam gitu? artian gini, ya ada orang tua yang kritis dalam berbagai hal. Ada juga orang tua yang monggo kerso dengan gurunya atau terserah dengan gurunya. Ada juga orang tua yang bermacam-macam lah, Pak. Jadi saya juga memahaminya butuh waktu. Terlebih saya sebagai kehumasan ini juga double ini, Pak. Jadi ketika belum mempelajari bagaimana komunikasi orang tua secara di dalam, saya harus mempelajari juga di luar sekolah bagaimana interaksi dengan lingkungan sekolah seperti Pak Duko, Pak RT, perizinan dan lain-lain. Itu memang saya butuh waktu kemarin, tapi saat sekarang ini saya sudah pelan-pelan bisa mempelajarinya dan bisa untuk mengkomunikasikan dengan baik. Itu caranya gimana? Pak RT, Pak Duko diajak tiktokan juga atau gimana? Tidak ya, saya tanya dengan mungkin kalau di TK juga ada yang lebih berkompeten di dalam hal yang serawung ya, Pak. Orang banyak guru-guru yang sudah dari segi usia kan sudah lebih tua istilahnya dari saya, jadi pengalamannya juga lebih banyak. Nah dari situ saya menanyakan tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, dengan cara seperti apa, lalu memulai dari mana, hingga nanti harus seperti ini, Bu Lina seperti ini. Jadi itu tuh
selalu saya tampung dan saya pelajari terus menerus, Pak. Oke. Ini Bu Lina yang dari tim humasnya TK ya? Iya. Ini ada ide nggak Bu, yang mungkin ide giwar atau yang kreatif serawung dengan masyarakat sekitar? Karena Bu Lina kan punya potensi macam-macam ini tadi. Apa Bu Lina? Ada ide apa? Kalau saya sih idenya tuh pengen ngadain tim voli di kampung. Sudah ada kan tim voli? Tapi kan di sekolah belum ikut. Oh, sekolah belum ikut? Iya. Oh, iya. Jadi biar di sisi lain kita bisa berkomunikasi juga dengan orang-orang yang ada di kampung atau anak-anak muda atau ibu-ibu. Nah, di situ kan kita juga bisa berolahraga supaya sehat. Nah, itu sih cita-cita saya, Pak. Berarti bentuk tim voli sekolah untuk Ya, nanti kita bisa latihan bersama, latihan bareng kampung. dengan orang kampung. Gitu. Memang ini tetap jiwanya guru olahraga ini Bu Lina ini. Tapi kan di TK juga selalu olahraga, Pak, motorik kasar terus gitu. Jadi nggak perlu di SMP ya, Pak, udah. Nggak perlu di SMP. Dulu tawarannya ke Bu Lina itu sebenarnya pilihannya itu agak sulit pilihannya. Bu Lina itu milih nyeboi anak TK atau milih untuk jadi guru olahraga SMP. Akhirnya saya mau belajar nyeboin aja, Pak. Karena kalau TK memang harus perhatian sampai seperti itu ya. Iya. Apalagi anak yang kelas A yang dia mungkin belum cukup mandiri. Iya, toilet trainingnya belum bisa itu. Saya awal-awal juga jijik, maksudnya nggak mau pasti saya panggil Bu Sisil, Bu Vega atau Bu Rumah gitu. Tapi lama-lama saya harus belajar itu karena mereka juga cara mendidik saya, mereka nggak mau saya minta bantuan, mereka nggak mau gitu loh, Pak. Jadi mau nggak mau ya saya sendiri. Nanti keburu kering dong kalau iya gitu. Ya, itu ada ya pengalaman seperti itu ya? Iya, saya alami, benar-benar saya alami. Jadi proses ini tuh benar-benar membuat saya bisa sendiri gitu loh. Apa yang diberikan teman-teman atau proses yang dilakukan teman-teman itu membuat saya bisa gitu loh, Pak. Nggak dimanjakan, tapi harus bisa. Oke, luar biasa sekali ini Bu Lina ini. Oke teman-teman, waktunya masih berapa? Masih terserah sih, tapi ini sudah 23 menit. Iya, oke. Baik, karena kita ini outdoor ya, ini Paman edisi outdoor, pasti waktunya terbatas karena habis ini mungkin akan hujan. Ya Bu Lina, sebelum mengakhiri, ini apakah Bu Lina mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman? Mungkin pengalaman yang bisa di-sharingkan untuk semakin menguatkan semua guru di seluruh dunia ini. Ya, pesan-pesannya untuk semua guru, ya jangan berhenti untuk selalu mencoba hal yang baru dan mewujudkan suatu kekreatifan karena dapat membuat anak-anak menjadi senang dalam belajar. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lina. Tujuannya memang luar biasa ini Bu Lina, acaranya adalah senang dalam belajar. Maka tidak salah meskipun cita-citanya menjadi guru olahraga. Ini Bu Lina sudah semakin menghayati menjadi guru TK. Ya. Jadi untuk mendampingi anak-anak TK yang tentu paling utama adalah senang dalam belajar, gembira dalam belajar. Oke, ini tadi podcast Alam Mangunan bersama dengan Bu Lina. Kita akan jumpa lagi dalam podcast untuk ketemu dengan guru-guru yang lain. Sampai jumpa.